di pesantren di sini satu waktu Allah suka tunjukkan ya, fenomena ruhani. Beberapa saat yang lalu itu ada murid yang dari Singaparna, mungkin 3 tahun yang lalu dia kenalan dengan beberapa pengurus, ya, kemudian dia telepon, namanya siapa ya, ditelepon supaya datang ke pesantren. Dari Singaparna udah siap-siap, ya, alamatnya, kemudian turun tuh di depan gerbang. Pas lihat ke pesantren, yang ada hutan aja. Jadi yang dilihat bukan masjid Al-Fatah, tapi yang dilihat hutan. Sampai dia balik lagi. Kejadian itu terjadi 3 kali. Jadi sudah 3 kali berhenti di depan sesuai dengan alamat. Pas lihat ke dalam yang dilihat hutan. Ya, kebun awi kata orang Sunda. Kebun apa? Bambu. Sampai dalam pikirannya kata si Pak Haik ini pengurus Idrisa ini bohong-bohong ini. Nuding bohong. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Allah ingin tunjukkan bahwa pesantren ini, tarekat ini ada dimensi batinnya. Ada dimensi gaibnya, bukan hanya seonggok sebuah pesantren yang zohir semata, tapi ada dimensi batin, dimensi gaib, yang itu tidak bisa ditembus. Banyak orang lihat pesantren ini kagum hanya dengan masjidnya, tapi apa isinya? Nah ini yang hanya tersingkap dengan. Nah ceritanya Pak Haik itu, ya namanya di luar lah pengakuannya, orang yang pergaulannya bebas, ibaratnya ya tukang main. Artinya di masa itu 3 kali ke sini Allah tidak bukakan. Jadi yang dilihat ketika itu hatinya tertutup, hatinya tertutup. Maka ketika keempat kalinya diundang lagi, dia ingin bertobat kepada Allah, sehingga sebelum ke sini dia mencari beberapa pesantren saking ingin bertobatnya kepada Allah. Di saat itulah dia dipanggil lagi ke sini. Kemudian dengan alamat yang sama turun di depan gerbang, pas dilihat ternyata yang dilihat itu adalah masjid ini seperti hotel-hotel yang ada di surga katanya. Ya pas lihat masjid dan pesantren ini seperti hotel-hotel gambarannya di surga. Nangis di depan, ya, nangis sejadi-jadinya. Kenapa 3 kali sebelumnya hanya melihat hutan belantara, tapi hari ini dia melihat hakikat, bukan sebatas seonggok fisik pondok pesantren Idrisiyah, tapi menangkap apa hakikat pondok pesantren atau tarekat Idrisiyah ini. Nah, akhirnya dia memutuskan ingin tinggal di sini, mukim atau tinggal di sini, ingin beribadah di sini. Nah itu hakikat. Ya, jadi karena tarekat ini mursyid ditugaskan oleh Allah lewat mursyid yang sebelumnya, maka 2, ada yang zohir, ada yang batinnya. Nah ini yang batin ini yang mahal. Hanya orang tertentulah yang dibukakan mata hati sehingga melihat apa hakikat tarekat Idrisiyah ini. Nah itulah keberuntungannya. Ya, jadi keberuntungan Allah bukakan hakikat dari tarekat, hakikat dari mursyid itu. Nah ini semua adalah Allah yang mengatur baik alam zohir maupun alam batinnya.